kita akan bahas sistem pembagian kekuasaan negara. Apa aja? Yuk kita lihat. Pada bab ini, kalian akan mempelajari materi bab 1, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Berikut kompetensi dasar yang diharapkan dapat kalian penuhi setelah mempelajari materi kali ini. Nah, untuk indeks pencapaian kompetensinya, kalian dapat membacanya. Bagian pertama pada bab ini membahas sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kalian pasti sering mendengar istilah-istilah atau kata-kata yang terkait dengan lembaga negara, seperti MPR, DPR, atau Mahkamah Agung. Kalian pernah gak sih bertanya sebenarnya apa perbedaan kekuasaan-kekuasaan dari lembaga negara tadi? Atau kenapa sih kekuasaan negara ini harus dibagi pada lembaga-lembaga negara? Kalian akan menemukan jawabannya di video kali ini. Apa itu kekuasaan negara? Kekuasaan negara merupakan kewenangan suatu negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Kekuasaan negara ini sangat banyak dan sangat luas sehingga perlu dibagi-bagi kekuasaannya kepada lembaga-lembaga negara. Nah, jika tidak ada lembaga negara yang terstruktur dengan baik, sebuah negara akan sangat kesulitan dalam menjalankan pemerintahannya. Kalian tahu tidak, pemerintah yang baik itu pemerintah yang dapat bersinergi satu sama lain atau dapat bekerja sama saling memantau satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, diperlukan pembagian kekuasaan yang jelas supaya lembaga-lembaga negara ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Terdapat beberapa teori mengenai pembagian kekuasaan negara. Di antaranya, menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 kekuasaan. Yang pertama, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan yang ketiga, yaitu kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Berikutnya, menurut Montesquieu, dia terinspirasi oleh tulisannya John Locke. Kemudian, Montesquieu mengemukakan pendapatnya mengenai pembagian kekuasaan negara yang dikenal dengan trias politica. Sedangkan, menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, di Indonesia sendiri membagi kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif dipegang oleh DPR, eksekutif dipegang oleh Presiden, dan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kekuasaan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama secara horizontal, dan yang kedua secara vertikal.
Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi dari lembaga-lembaga tertentu. Yang pertama, ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ada kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Atau kita kenal istilahnya dengan amandemen. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR, ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1. Dan yang ketiga, ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden. Sebagaimana kekuasaan ini dipegang oleh presiden bersama dengan menteri-menterinya sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1. Kemudian yang keempat ada kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2. Yang kelima, ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1. Dan yang terakhir, keenam itu ada kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan yang mengatur dan menjaga kelancaran perputaran uang di Indonesia. Dan yang terpenting dari kekuasaan ini adalah kekuasaan menjaga untuk menjaga kestabilan nilai rupiah di pasar nasional dan internasional. Kekuasaan ini dipegang oleh Bank Indonesia, tercantum dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 1. Bunyinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Jadi, secara jelas dalam konstitusi kita sudah dituliskan bahwa pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerahnya ini yaitu pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Jadi, di tingkat provinsi atau kota itu ada juga lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatifnya. Misalnya, di tingkat provinsi itu kan ada gubernur dan DPRD tingkat provinsi. Begitu juga dengan kota dan kabupaten, ada wali kota atau bupati. Dan juga di tingkat kota itu memiliki DPRD tingkat kota atau kabupaten. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi selanjutnya.